Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat, Ibu. Baik, Ibu. Alhamdulillah kalau semuanya baik, karena hal yang harus disyukuri pada saat ini adalah kita bisa sehat untuk datang ke sekolah. Oke, sebelumnya untuk selanjutnya kita bisa Ibu minta tolong ke Ibu Dwi untuk memimpin doa. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita membaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Memberi kasih. salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dwi atas bantuannya untuk memimpin doa dengan teman-temannya. Kira-kira hari ini dilihat kanan kirinya siapa yang temannya tidak hadir? Ayo dilihat. Riyama, Ibu. Kenapa Riyama tidak hadir? Kira-kira ya? Mungkin Ada yang kehujanan tahu? di jalan ya, belum sampai. Mungkin dia terlambat datang berarti. Semoga dia bisa cepat sampai ke sekolah. Kalaupun dia tidak masuk atau sakit bisa segera sembuh. Oke, sebelum itu mari kita biar kita semangat dulu nih, kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Ayo suaranya. Halo. Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Oke, kira-kira tadi lagu Halo Halo Bandung bisa semua? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kira-kira bagaimana nih? Udah ada semangat atau belum dengan lagu tersebut? Kalau belum, coba kita coba kira-kira tepuk semangatnya tuh gimana sih? Kita tepuk semangat dulu ya, biar kita semakin semangat dalam pembelajaran hari ini. Tepuk semangat. Semangat. Oke, udah semangat, udah bergerak semua badannya. Jadi kita bisa melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Oke, terlihat? Sudah terlihat kembali? Terlihat, Bu. Nah, di sini tadi kita sudah bernyanyi, sudah bertepuk tangan, sudah semangat, sudah siap melanjutkan pembelajaran hari ini. Kira-kira kalau tadi kalian sebelum berangkat ke sekolah itu gimana cuacanya hari ini? Cerah, Bu. Wah, cerah. Berarti berhubungan dengan, kalau cerah itu berarti awannya gimana? Awannya berarti langit berwarna biru, terus cerah, anginnya juga sejuk. Nah, itu berkaitan dengan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Jadi tema hari ini masih menyambung yang kemarin, yaitu tema 5 dan masih dengan materi cuaca. Jadi hari ini ada apa aja? Kalau kemarin kita ngebahas cuacanya saja, hari ini yang mempengaruhi cuaca itu mempengaruhi kegiatan manusia itu apa aja sih gitu. Nah, kira itulah gambarannya. Nah, ini ada tujuan dalam pembelajaran hari ini. Jadi kalian nanti bisa menyebutkan, memerinci informasi dari yang Ibu tampilkan, memerinci itu nanti kalian menyebutkan dan terus nanti bisa menyimpulkan dari hasil teks. Lalu nanti di LKPD-nya kalian mendesain atau membuat
peta pikiran. Terus selanjutnya nanti akan Ibu ajarkan juga terkait dengan kemarin kita udah belajar karya dekoratif. Nah, hari ini kalian memilih unsur-unsur yang tepat untuk diaplikasikan dalam mendekorasi poster. Nah, di sini sebelum itu kita nonton video dulu. Kira-kira diamati baik-baik dan kira-kira ada apa saja sih informasi yang dapat kita dapat dari video ini. Kita simak bareng-bareng ya. Gempa bumi yang terjadi sekitar pukul 13:21 ini berkekuatan 5,6 magnitudo yang berlokasi di 10 km barat daya Kabupaten Cianjur dengan kedalaman 10 km. Nah, ini ada gempa bumi di daerah Cianjur. Terus nah ini ada menyebabkan beberapa orang meninggal akibat gempa. Nah, ini gambaran keadaannya. Muhammadur Keadaan dari gempa Rasulullah. buminya tersebut. Ini. Jadi pinggir. Nah, Ya Allah, raksa ya Allah, gempa. oke, dari video ini kira-kira peristiwa apa sih yang ada dalam video ini setelah kalian melihat video ini? Kira-kira video ini tentang apa? Ada yang tahu? Peristiwa gempa bumi, Ibu. Wah, iya betul, gempa bumi. Lalu kira-kira kapan dan di mana? Di mana sih ini kejadiannya? Cianjur, Ibu. Cianjur, betul. Terus kapan terjadinya? Di situ tadi. Kapan kira-kira terjadinya? Terjadinya pada hari hari Senin gitu. Terus siapa saja? Adakah korban dalam peristiwa tersebut tadi dari yang ditampilkan? Ada banyak anak-anak, Ada Bu. banyak anak-anak, kasihan anak-anaknya. Lalu kira-kira dari dari kejadian tersebut berpengaruh nggak terhadap cuaca di lingkungan tersebut? Kira-kira Iya, Bu. akibatnya apa saja yang bisa muncul dari kejadian tersebut? Misalnya bisa terjadi apa kalau sudah gempa bumi itu biasanya akan muncul pergeseran tanah, jadinya muncul erosi. Terus ada lagi Longsor ya, Bu. longsor, betul. Nah, itu adalah pengaruh dari cuaca atau dari kejadian tersebut. Nah, di sini sekarang Ibu punya surat nah, sebelum itu kita ke materinya di sini. Apa sih itu cuaca kira-kira? Cuaca itu adalah apa sih? Keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Nah, orang yang mempelajari cuaca tersebut disebut dengan meteorologi. Nah, terus di Indonesia itu punya 4 jenis cuaca. Yang pertama cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Terus kira-kira perubahan cuaca dapat mempengaruhi kegiatan. Misalnya seperti apa? Cuaca itu kalau kamu lagi mempengaruhi kegiatan kamu tuh seperti apa? Misalnya contoh, Ibu kasih contoh satu. Kalau misalnya kamu seorang petani pergi ke sawah itu dengan cuaca yang apa biasanya? Yang cerah, Bu. Cerah, betul. Biasanya berarti itu mempengaruhi kegiatannya. Jadi kalau cuacanya cerah, otomatis kita dapat melakukan kegiatan. Contohnya seperti petani tersebut. Lalu ada juga yang selanjutnya, kalau misalnya cuaca awan sudah berawan atau sudah hampir hujan, mendung, biasanya anak-anak itu akan lebih suka main di dalam rumah daripada di luar karena akan turun hujan. Nah, itu yang dimaksud dengan cuaca mempengaruhi kegiatan manusia. Lalu di sini, nah, bedanya apa sih? Bukan cuaca sama iklim. Nah, di Indonesia itu kalau cuaca itu tadi ada berawan, ada hujan, mendung, dan cerah. Nah, kalau Indonesia itu punya 2 iklim. Yang pertama ada musim hujan dan musim kemarau. Kira-kira kalau misalnya kalau tiba-tiba hujan, terus habis itu masa peralihannya disebutnya masa apa? Dari hujan, Pancaroba, Ibu. ya betul, pancaroba nih. Dari gambar ini bisa dilihat. Yang tadinya hujan, yang tadinya cerah terus berubah menjadi
menjadi hujan. Nah, biasanya kalau hujan itu dapat menyebabkan apa? Bisa kalau kemarau berkepanjangan itu akan menyebabkan apa sih? Kemarau atau jadinya kebakaran hutan karena tidak adanya hujan. Nah, itu. Lalu di sini, nah, kalau tadi kita mempengaruhi, nah, tadi kan ada bencana alam, biasanya disebabkan oleh itu dengan cuaca ekstrim. Kira-kira ada yang tahu nggak cuaca ekstrim itu apa? Itu mungkin ya Bu, yang tadinya misalkan hujan besar, tiba-tiba Badai. panas gitu, atau gimana ya Bu ya? Ya, betul. Jadi cuaca ekstrim itu iklim yang berubah cepat. Padahal kayak misalnya iklim kita itu kan kemarau dan hujan. Misalnya hujan itu kan ada di bulan misalnya dari September sampai Februari, tapi tiba-tiba berubah di pertengahan bulannya atau berubah secara cepat. Nah, itu disebut dengan cuaca ekstrim. Biasanya hal ini diakibatkan oleh pemanasan global yang materi sebelumnya sudah kita pelajari itu. Pemanasan global itu karena apa? Karena suhu meningkat, pemakaian kendaraan yang berlebihan. Nah, itu menyebabkan iklim kita berubah. Jadi makanya apa yang kita lakukan terhadap sehari-hari itu berpengaruh terhadap cuaca atau lingkungan kita. Nah, itu nih di sini ada dampaknya. Dampak yang pertama, peningkatan suhu mengakibatkan kebakaran hutan. Kok bisa kebakaran hutan? Karena kan tidak ada hujan, jadi kemarau berkepanjangan. Nah, kalau di hutan itu dia banyak kayu, jadi kayu itu kalau kena angin bergesekan menyebabkan gampang terbakar. Terus munculnya penyakit demam, malaria, dan tifus. Munculnya penyakit ini diakibatkan karena misalnya kita hujan berkepanjangan. Nah, itu juga menyebabkan gampangnya penyakit-penyakit itu timbul. Ada lagi, muncul lagi bencana alam seperti tadi, tanah longsor, kekeringan, banjir. Sehingga kalau sudah seperti cuaca ekstrim ini biasanya kalau misalnya cuaca panas itu akan ketersediaan air bersih kita akan terganggu atau berkurang. Nah, keanekaragaman hayati kita juga seperti hewan, tumbuhan itu juga akan berdampak. Selain itu, kalau misalnya hujan terus-menerus, itu juga akan menyebabkan pulau-pulau kecil itu akan semakin tenggelam karena air laut itu terus naik. Nah, di sini kan tadi Ibu bertanya tuh di video tadi, apa sih isinya? Nah, kalau dalam informasi agar kita mudah memahami itu, kita menggunakan konsep yang namanya 5W plus 1H. Yang pertama itu apa kira-kira? Ada yang ingat 5W1H? W pertamanya kira-kira apa? Tadi Ibu bilang apa? Apa? Bahasa berarti Inggrisnya apa what. tuh? Apa bahasa What. Inggrisnya? What, betul. Jadi what, apa? Nah, apanya itu apa? Informasi apa yang sedang dibicarakan atau topik apa yang sedang dibicarakan. Nah, yang kedua, kira-kira apa lagi? Sudah what? Terus? When. Boleh kita Oh, when? who. Dulu. Siapa? Kira-kira tokoh yang ada dalam cerita atau bacaan tersebut. Misalnya seperti tadi, siapa sih yang terdampak dalam bencana tadi? Itu siapa? Kita akan nggak mudah temukan gila menggunakan konsep ini. Terus yang ketiga ada when. When itu kapan? Tadi Ibu nanya kapan terjadinya, biasanya itu berhubungan dengan waktu kejadian dari bacaan tersebut. W keempat itu ada where, di mana. Isinya itu biasanya tempat kejadian di mana peristiwa itu terjadi, seperti tadi itu di Cianjur. Lalu ada lagi why, kira-kira why bagaimana, kenapa alasan tersebut, penyebabnya itu terjadi itu apa, kira-kira mungkin gempa bumi itu terjadi karena adanya apa, patahan lempeng, atau misalnya banjir itu terjadi kenapa, karena kita buang sampah sembarangan. Jadi semua kejadian itu dapat kita pahami jika menggunakan konsep 5W1H gitu. Lalu di sini Ibu ada bacaan. Nah, ini LKPD-nya Ibu bagikan. Sebelum Ibu bagikan, ini Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ya, sudah diterima semuanya?
Sudah, Sudah, Ibu. Ibu. Sudah, silakan Ibu mau minta tolong biar Ibu menjelaskan. Silakan Ibu meminta tolong Nurjana untuk membacakan teks dari LKPD yang sudah Ibu berikan gitu. Baik, Ibu. Dayu mendapat surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu di Bali. Denpasar 2 Agustus 2018. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu Komang. Sudah, Nah, Ibu. terima kasih Nurjana sudah membacakan untuk teman-temannya. Nah, ini ada surat atau ada teks bacaan yang Ibu sajikan dalam LKPD kalian. Nah, nanti kalian Ibu minta untuk menemukan jawabannya, kira-kira informasi apa sih yang ada dalam teks bacaan ini. Nah, nanti kalian isi menggunakan konsep tadi 5W plus 1H. Nah, nanti kalian isi dalam peta pikiran yang sudah Ibu berikan kepada kamu di lembar kedua. Nanti kamu isi tuh, tadi isi suratnya apa, kapan dan di mana terjadinya peristiwa itu terjadi dari bacaan tersebut. Itu. Jadi nanti kamu dari bacaan tersebut itu kamu tuliskan informasinya ke dalam LKPD pertama ini sesuai dengan tabelnya masing-masing. Jadi kalian gampang menemukan informasinya seperti itu. Bisa? Bisa, Bu. Oke, dikasih untuk LKPD pertama silakan dikerjakan individu ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke. Dah, LKPD satunya sudah? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Terima kasih. Sebelum kita lanjut nih, biar tambah konsentrasi, kira-kira Ibu punya permainan. Ini telunjuk Ibu. Jadi kalau kalian, biar kalian tidak, sebelum itu kita belajar tepuk Coca-Cola. Tepuk Coca-Cola itu gimana sih? Jadi tepuk Coca-Cola. Coca-Cola sama kayak tadi tepuk semangat, cuma kita ganti katanya biar kita mengembalikan konsentrasi kita, karena kayaknya ada yang sudah mulai bosan atau lelah mengerjakan LKPD gitu. Oke, siap, kita mulai. Tepuk Coca-Cola. Coca-Cola. Cola. Oke, terima kasih. Ini sudah LKPD pertama. Oke. Tadi di surat dari Komang itu ada dia meminta bantuan. Meminta bantuannya apa sih tadi? Kita lihat lagi, meminta bantuan untuk apa? Alat-alat, karena seperti membutuhkan banyak bantuan seperti pakaian dan makanan. Itu, nah dia bertanya, maukah kalian membantu? Nah, dia meminta bantuan kepada Dayu nih. Nah, di sini untuk membantunya tuh pakai cara apa sih dia mau membantunya si Dayu ini? Nah, di sini sebelum masuk ke selanjutnya, kita dengan cara membuat poster. Nah, membuat posternya itu untuk apa? Jadi menggalang dana dengan menggunakan poster agar banyak yang menyumbang. Nah, sebelum itu kira-kira ada yang tahu nggak sih poster itu apa? Ada yang tahu poster itu apa? Yang ditempel di jalan-jalan lain, Bu. Ya, boleh. Yang ditempel-tempel di jalanan. Nah, poster itu adalah gambar desain yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata, benar. Jadi biasanya poster itu ada gambar, ada kata-kata, dan menggunakan kertas yang cukup besar atau seperti karton, ukuran buku gambar A3, jadi tidak menggunakan kertas biasa.
Nah, di sini juga biasanya poster berisikan informasi yang ditempel di tempat umum. Kira-kira kenapa poster ini harus ditempel di tempat umum? Biar yang Supaya lihat orang banyak, tahu. Bu. Betul, agar banyak orang yang tahu terhadap informasi yang disajikan. Nah, di sini juga poster berguna sebagai sarana penyampaian pesan atau ajakan. Nah, biasanya poster ini sebagai sarana untuk mengajak orang berpartisipasi atau mengajak orang dalam suatu kegiatan. Nah, di sini ada lagi. Kira-kira, nah Ibu di sini punya banyak jenis-jenis poster. Kira-kira yang sering kalian temui yang mana? Yang ke satu, Ibu, Oh, Iya, yang yang ini. poster satu, Bu. niaga. Poster niaga. Poster niaga itu maksudnya apa sih? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Iklan mungkin ya, Bu ya. Itu Iya. soalnya ada Jual makanan, Bu. Ya, brand gitu, biasanya. nama merek. Nah, iya, poster niaga itu adalah poster yang digunakan untuk berjualan. Mau jualan itu makanan kah, alat komunikasi, pokoknya dia menjual apapun itu kalau diposterkan itu dalam bentuk poster niaga. Nah, kalau yang kedua ini ada yang namanya poster kegiatan. Poster kegiatan itu berisi dia mengajak untuk orang berpartisipasi dalam kegiatan yang dibuatnya. Ada juga yang ketiga poster pendidikan. Biasanya di dalamnya itu terkait dengan pendidikan. Nah, ada lagi poster layanan masyarakat. Biasanya ini dilakukan oleh pemerintah untuk layanan apa saja sih yang ada, misalnya seperti pakai masker pada saat ini. Terus jangan lupa vaksin. Nah, itu juga layanan masyarakat. Nah, ada juga poster motivasi. Biasanya poster motivasi ini yang memberikan afirmasi positif kepada kita atau kata-kata yang bijak untuk menaikkan semangat kita lagi. Nah, ada yang terakhir itu poster kampanye. Poster kampanye itu biasanya kalau misalnya udah pengen pemilihan presiden, kalau kalian lihat banyak baliho-baliho atau tempelan-tempelan ada wakil dan ketua dan wakilnya, pilih nomor 1, pilih nomor 2. Nah, itu termasuk dalam poster kampanye seperti itu. Iya, Bu. Waktu itu saya dapat kaos, Bu. Nah, bisa juga kampanyenya itu berupa dengan menggunakan kaos seperti itu. Nah, itu biasanya diiringi dengan poster kampanye untuk mempertegas informasi yang mereka sajikan gitu. Nah, setelah itu ada di sini gambar dekoratif. Nah, kalau kemarin tuh kita udah sebenarnya gambar dekoratif ini apa? Dia berupa karya bercorak hiasan, biasanya menambah nilai estetik. Nah, apa aja sih Bu unsur dekoratif itu? Nah, di sini ada yang pertama, sebelum itu kita masuk ke fungsi. Fungsinya itu yang pertama untuk estetis. Itu biar apa? Biar indah, biar lebih menarik sehingga tidak hanya tulisan saja gitu. Jadi membosankan. Terus yang kedua simbolis, biasanya menggunakan simbol-simbol yang mudah dipahami oleh orang-orang gitu, seperti garis, lingkaran, seperti itu. Terus ada lagi teknik konstruksi, biasanya ini diberikan untuk mempertegas dari gambar tersebut. Nah, di sini unsur dekoratif itu dari garis. Jadi yang pertama itu unsur dekoratif itu garis. Nah, garis itu ada apa aja? Ada garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, bersilang, sejajar, zigzag, spiral, dan gelombang. Biasanya mana yang sering kita temui biasanya garis? Yang garis Garis spiral, Bu. mendatar, Bu. Garis mendatar, garis tegak, gitu kan? Garis silang. Nah, itu garis itu juga termasuk dalam unsur dekoratif. Nah, yang kedua, selain garis ada juga bidang. Bidang itu ada segitiga, ada persegi, ada lingkaran, dan persegi panjang. Bidang itu dia yang mempunyai ruang dalam gabungan dari beberapa garis. Jadi kalau garis dijadikan satu, dia akan membentuk bentuk yang baru gitu. Itu bidang. Yang terakhir ini ada warna. Nah, poster lebih menarik kalau menggunakan warna-warni. Jadi kalau misalnya posternya warna putih, menarik nggak? Kurang, Enggak, Bu. Nah, kurang. makanya dimasukkan unsur warna. Nah, di sini ada unsur warna, berbagai macam warna. Ada warna merah, kuning. Kalau digabung jadi apa? Merah, kuning. Jadi Orange. orange. Kuning dan biru jadi Hijau. biru dan merah jadi
ungu seperti Ungu. itu. Nah, itu adalah dari unsur dekoratif, ada garis, ada bidang dan warna. Jadi dia hanya pelengkap saja dari hiasan dekoratif tersebut. Nah, di sini ada contoh motif Indonesia yang contoh dari dekoratif itu apa? Misalnya nih yang pertama, yang motif Pakadang Pau. Ada unsur apa aja sih? Warnanya ada warna apa aja tuh di situ? Biru, Ada warna merah, merah, putih, putih, biru, hitam, biru, oranye, oranye. Garisnya kira-kira ada garis apa aja? kuning. Dan garis mendatar, Garisnya garis lurus. Garis lurus. Terus ada garis lengkung. Ada yang lengkung. lengkung. Betul. Bidangnya apa tadi? Bentuknya kira-kira apa? Lingkaran kah? Persegi kah? Persegi, Ibu. Persegi, Persegi, Bu. betul. Nah, yang motif kedua, motif nelimbongan. Ada warna apa saja sih dari unsur dekoratif ini? Merah. Putih. Ada putih, ada Orange. orange, betul. Ada Hitam. hitam, ada merah. Garisnya menggunakan garis apa itu? Lengkung. Ada garis lengkung, terus ada lurus. Nah, bidangnya itu di dalamnya ada bidang apa aja tuh selain persegi? Lingkaran. Ada lingkaran, betul. Ada apa lagi? Belah ketupat. Nah, itu adalah unsur-unsur dari khas motif Indonesia. Nah, jadi di dalamnya itu ada garis, ada bidang, dan ada warna yang digunakan. Nah, di sini, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, membagi dalam 3 kelompok. Misalnya ada kelompok pertama itu religius, itu ada misalnya ada Nurjana, ada Yusuf, dan ada Dwi. Yang kedua nasionalis, ada Regina, ada Dian, dan Yunyun. Dan yang ketiga itu integritas, itu ada kelompok Yunyun, Yeriwati, Swanor, dan Riyama. Nah, tugasnya itu apa sih? Nah, tugasnya itu tadi kan kita membahas terkait dengan unsur dekoratif. Nah, tadi saudaranya Dayu itu meminta penggalangan dana. Agar menarik, kita buatkan poster terkait dengan penggalangan dana. Nah, di dalamnya nanti kalian tambahkan unsur-unsur dekoratif, jadi berupa garis, bidang, maupun warna-warnanya gitu. Sudah disiapkan alat-alatnya, ini ada alat bahannya, ada kertas, ukuran A3 atau karton, penggaris, pensil, dan spidol. Sudah disiapkan bahan-bahannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah, biar lebih paham bagaimana sih Bu cara mengerjakannya. Nih, kita lihat ini videonya untuk kalian bisa lebih paham mengerjakan proyek kelompok membuat poster dengan tema penggalangan dana. Hai semua, Oke, nah. welcome back to my channel. Nah, ini nanti dari Apabila alat kertas dan bahan kalian. sudah siap, kita menulis tepi dengan jarak 3 cm di sekeliling kertas. Jadi buat garis tepinya dulu dengan ukuran 3 cm. Jadi sekelilingnya dibuat garis tepi itu 3 cm. Setelah dibuat garis tepi, sudah digaris garis tepinya. Lalu nanti Kalian buat pola Nah. garis-garis pada tepi poster. Nah, di sini kalian tentukan kalian mau menggunakan garis apa? Garis lurus kah? Garis melengkung kah? Nah, atau garis spiral. Nah, boleh ditentukan dari kelompok kalian kesepakatannya. Padukan juga Nah. dengan bentuk-bentuk bidang datar, seperti segitiga, lingkaran, ataupun persegi. Dan masih banyak bangun datar lainnya yang bisa kalian tambahkan. Nah, agar lebih menarik ini Agar menggunakan poster semakin warna. indah dan menarik, berilah warna untuk setiap pola garis yang dibuat. Oke,
Oke, ini ada segitiga, ada spiral, dan dimasukkan berbagai macam warna. Nanti ditentukan kesepakatannya. Kelompok kalian mau menggunakan unsur yang mana? Nah, ini dimasukkan lagi unsur yang sebelah sisi lain itu unsur persegi berlapis nih. Jadi dibuat sekreasi mungkin unsur-unsur yang ingin kalian buat. Gitu, semenarik dan sekreasi mungkin terkait dengan bidang, gambar, garis maupun warnanya. Nah, ini nanti sudah dibikin garis tepinya atau unsur-unsur dekoratifnya, kalian isi dengan kalimat yang terkait dengan poster penggalangan dana. Kira-kira, nah, di sini ada contohnya, diberi judul terlebih dahulu, penggalangan dana, lalu dari tema, nah disebutkan untuk apa penggalangan dana ini, bisa berupa apa saja dijelaskan. Nah, ini tempatnya, pengumpulannya di mana, dan kira-kira batas akhirnya seperti apa. Nah, biar lebih menarik, di akhirnya diberi kata-kata mutiara yang bisa Nah, menarik. seperti itulah pembuatan poster dengan hiasan dekoratif. Nah, seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, kira-kira gampang apa susah nih untuk proyeknya? Gampang, Bu. Mudah, Gampang, Bu. Bu. Udah, Cuman nah ini. garis-garis aja kan. Iya, garis-garis, dibuat garis tepinya, lalu nanti dibuat kata-kata untuk penggalangan dana itu seperti contoh yang ada di sini nih, di samping sini. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Lalu nanti Ibu akan berikan kalian LKPD 2 berupa hasil laporannya. Kalian mengerjakan apa, tujuannya apa, terus ditulis juga alat bahannya seperti apa dan langkah kerjanya seperti apa. Ini boleh dikerjakan secara berkelompok sambil kalian mengerjakan proyek, dibagi tugas dengan mengerjakan hasil laporannya seperti itu. Waktu dalam mengerjakan LKPD ini dan proyek ini, dan waktu kita 120 menit, cukup panjang ya, 120 menit. Jadi kalian bisa memaksimalkan kesempatan ini untuk berkreasi dan membuat semenarik mungkin poster yang akan kalian buat seperti itu. Nah, sudah, silakan dikerjakan, dibagi kelompok, dibagi kira-kira siapa, kira-kira kelompok 1 religius, kira-kira siapa yang mau membuat posternya, siapa, atau siapa yang mau memberi warna, kira-kira sudah ada bayangankah apa unsur garis apa yang ingin kalian gunakan? Kalau kelompok 1 religius, kira-kira garis apa yang ingin kalian gunakan? Bunga-bunga boleh nggak, Bu? Kan ada garis lengkung-lengkungnya. Boleh, boleh. Apalagi kira-kira kalau kelompok 2 mau menggunakan garis apa? Spiral, Bu. Spiral. Warnanya kira-kira? Aku mau pink. Boleh, pink, boleh. Boleh dicampur warna semenarik mungkin gitu. Oke, silakan dikerjakan secara berkelompok dan bersama-sama. Silakan dikerjakan. Oke, ya. Udah, oke. Baik, Bu. Ya, kira-kira kelompok 3, kelompok integritas, kesulitannya apa? Gimana? Udah sampai mana nih posternya? Lagi bikin kata-katanya, Bu. Oke, kata-katanya. Kalau kelompok 2, kira-kira apa? Lagi menentukan apa nih? Udah sampai mana posternya? Lagi memberi warna itu. Bu. Oke, memberi warna. Oke, dilanjut. Oke. Oke. Sudah, waktunya sudah selesai untuk mengerjakan poster. Dipersiapkan hasil posternya, nanti setiap kelompok akan Ibu tunjuk untuk mempresentasikan hasil diskusinya atau hasil posternya. Oke, ini punya, silakan maju kelompok 1, kelompok nasional, kelompok religius. Ini yang lain boleh mengamati kira-kira ada unsur apa aja sih dalam posternya. Nanti kalau sudah boleh nanti bertanya. Oke, silakan kelompok 1. Nah, ini hasil kelompok 1. Kira-kira ada untuk kelompok 1 ada unsur apa aja nih, boleh dijelaskan?
garis lengkung, Bu. Ada garis lengkung, betul. Ada warna-warni, hijau, Hijau, merah. kuning, merah. Menarik nggak nih poster Bagus, yang menarik, dibuatnya? Bu. Menarik. Nah, ini adalah hasil kelompok 1, presentasi kelompok 1. Bagus nggak sih punya kelompok 1 nih? Bagus banget, Bu. Oh, bagus, oke. Ada bunga-bunganya. Ada bunga-bunganya, oke. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak ke kelompok 1? Enggak, Bu, sudah bagus. Sudah bagus, oke. Terima kasih kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Hore. Oke, itu adalah hasil dari kelompok yang sudah dipresentasikan. Oke. Nah, setelah itu, sebelum menutup, ini Ibu akan memberikan kalian soal evaluatif atau soal evaluasi. Ini Ibu bagikan, silakan dikerjakan ya. Bu Guru. Ya, silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai, silakan kumpulkan. Oke. Terima kasih sudah mengumpulkan. Nah, sebelum kita menutup nih, bagaimanakah pembelajaran hari ini? Kira-kira apa aja sih? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Apa aja sih yang kita pelajarin hari ini kira-kira? Bikin poster. Bikin poster. Terus Bikin apa lagi? warna-warni. Baca surat. Baca surat. Besok kita bikin apa lagi, Bu? Nanti kita bikin Sama. selanjutnya itu, nanti kita lihat sesuaikan dengan pembelajaran selanjutnya. Jadi kira-kira berarti pembelajaran hari ini, ada nggak sih kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Adakah kesulitan mengerjakannya susah, menggambarnya, atau tadi dari teks bacaannya sulit nggak kalau menggunakan 5W1H? Enggak, Ibu. Enggak, Bu. Jadi lebih mudah. Jadi Paham, lebih Bu. Iya, paham. Karena lebih memudahkan. Jadi kita langsung mencari kira-kira apa dan siapa dalam bacaan tersebut gitu. Oke. Kan tadi Ibu sudah menilai. Nah, nanti ada beberapa anak yang mendapatkan remedial. Mungkin ada yang belum paham terkait dengan materi, nanti akan Ibu berikan soal kembali seperti itu. Nah, kan tadi kita sudah membahas tentang bencana alam, terus lingkungan gempa bumi. Nah, kira-kira berarti apa sih yang harus kita lakukan? Berarti kita harus yang namanya menjaga lingkungan. Nah, biar Saling membantu, Bu. saling membantu, betul, saling membantu. Kalau ada bencana, kita harus saling membantu. Terus biar untuk mencegahnya, kita harus menjaga lingkungan dengan apa? Tidak menebang pohon sembarangan. Terus apa sih? Apalagi tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu salah satu mencegah dari bencana-bencana yang kita buat sendiri atau bencana yang akan hadir dalam kehidupan kita seperti itu. Dah, oke. Sebelum menutup, kita akan menyanyikan lagu Kicir-Kicir. Biar semangat pulangnya, kita bernyanyi dulu. Siap? Siap, Bu. Ya, Bu. Oke. Walau tiada kata bulan saya, tidak ada
Kira-kira dari mana nih lagu asal kicir-kicir ini nih? Jakarta ya, Bu? Jakarta, betul, dari Bu. Jakarta, salah satu lagu daerah dari Jakarta. Oke, karena kita sudah bernyanyi, sudah mengerjakan tugas, sekarang Ibu mau meminta tolong untuk mungkin Yun memimpin untuk berdoa sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Yun. Oke, silakan yang rapi boleh pulang duluan. Oke, silakan kelompok 1 pulang. Oke. Ya, hati-hati di jalan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menanggapi? Terima kasih. Ibu Rezika, silakan yang menanggapi Ibu Dwi atau Ibu Nurjanah yang terlebih dahulu. Saya Boleh. dulu ya. Saya dulu ya, Bu Regina. Terima Silakan. kasih Bu Regina atas kesempatannya. Kalau menurut saya semuanya sudah runut ya, mulai dari kegiatan persepsi dan lain sebagainya, semuanya sudah tersampaikan dengan baik. Cuma kadang-kadang ada sedikit terlihat tergesa-gesa pada saat menjelaskan gitu aja. Mungkin karena kita ini hari pertama peer teaching mungkin ya. Nah, mungkin ke depannya pada saat PPL semoga kita semua bisa menyampaikan dengan baik dan Amin. sesuai dengan apa yang sudah dibuat dalam RPP kita. Sekian Bu Regina dari saya, hanya itu. Ya, terima kasih. Lanjut, Ibu Nurjanah. Baik, terima kasih. Dari seperti Ibu Regina tadi, dari kegiatan inti, kegiatan pembuka, inti sampai penutup sudah terlaksana, hanya saja yang mungkin kegiatan literasinya ya Bu. Kegiatan literasinya aja yang tertinggal. Iya. Keseluruhannya videonya sudah sangat terlihat jelas, suaranya juga terdengar jelas, keseluruhannya sangat baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nurjana dan Bu Dwi. Ya, Oke. terima kasih semuanya. Kalau sudah kita stop rekamannya.